Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi matriks. Ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y, kemudian ditransformasikan terhadap sebuah matriks. Ini adalah transformasinya, kemudian bayangannya. Kasus ini kita bisa bentuk dalam sebuah transformasi matriks, di mana dalam bentuk matriksnya, ingat, yang pertama, di sini adalah bayangannya, kemudian di sini adalah matriks transformasinya, kemudian di sini adalah titiknya. Diingat-ingat, yang pertama yang harus kita tuliskan di sini adalah bayangan, sama dengan matriks transformasinya, kemudian ini adalah titik asalnya. Jika diberikan kasus semacam ini, ada titik A dengan titik 2,-3 yang ditransformasikan terhadap matriks min 2, 4, 1, 3. Bagaimana hasil transformasinya? Ingat, yang harus kita lakukan yaitu kita membentuk dulu. Ini adalah bayangannya, kemudian di sini adalah matriks transformasinya, dan di sini adalah titik asalnya. Nah, dari kasus tersebut, A tersebut, maka kita bisa menuliskan bahwa di sini ada bayangannya yang akan kita cari, kemudian ada matriks transformasinya yaitu berupa min 2, 4 untuk baris pertama dan 1, 3 di sini. Titik asal di sini yang akan kita tulis yaitu titik A, yaitu 2,-3. Maka X-nya di sini kita ganti 2, Y-nya kita ganti min 3. Nah, operasi yang kita lakukan yaitu operasi perkalian, yaitu di mana bagaimana menggunakan operasi perkalian. Betul, ingat-ingat ya, yaitu baris kita ambil dikali dengan kolomnya. Maka di sini didapat bahwa min 2 kali 2, min 2 di sini, pasangannya 2 di sini ya, berarti min 4 ditambah 4 kali min 3, yaitu min 7. Karena sudah tidak ada kolom lagi di sampingnya ini, maka kita kembali ke baris yang berikutnya, yaitu 1, 3. Maka di sini didapatkan 1 berpasangan dengan siapa? Betul, 1 berpasangan dengan 2. Jadinya 2 ya. 1 berpasangan dengan 2 di sini, dan 3 berpasangan dengan min 3. Maka ditambah di sini adalah min 9. Maka tinggal kita hitung berapa dia? Min 11, dan ini adalah min 7. Maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa A absen adalah min 11, min 7. Mudah ya? Kalau berupa garis, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apabila kalian mendapatkan kasus matriks transformasi dalam berupa garis seperti ini, maka kita lakukan seperti kalian mencari nilai daripada matriks transformasi tadi, yaitu kita susun. Ini adalah bayangannya, kemudian ini adalah matriks transformasinya, kemudian ini adalah titik asalnya, di mana di sana diketahui bahwa matriks transformasinya adalah di sini ada min 4, 3, 3, min 2. Karena pada kasus ini, di mana L yang kita akan mencari adalah nilai berapa sih nilai X-nya, berapa sih kaitannya dengan nilai daripada Y-nya, agar kita bisa menghasilkan garis bayangan daripada L. Maka, untuk menyelesaikan kasus ini, untuk mencari X, Y-nya,
maka kita bisa menggunakan inverse. Misal, ini adalah matriks A, kemudian ini adalah B, dan ini adalah X besar di sini. Maka kalau mencari X besar di sini, apa yang harus kita lakukan? Ingat, materi inverse. Berarti untuk mencari X besar di sini, kita harus menghilangkan nilai B-nya. Biar B hilang, maka kasih B inverse. Nah, karena kita menambahkan B inverse di sini, maka harus ditaruh dulu. Di sini adalah B inverse juga. Ingat, kalau naruh di depan, maka B inverse-nya juga harus ada di depan. Karena ini sudah menghasilkan matriks identitas, kalikan X, maka tinggal X saja ya. Ingat proses bagaimana kita mencari perkalian daripada matriks identitas. Maka untuk mencari X-nya di sini adalah sama dengan B inverse kali A. Maka pada kasus tersebut, artinya apa? Untuk mencari nilai XY-nya di sana, maka kita mencarinya dengan cara min 4, 3, 3 min 2 yang kita inverskan dikalikan dengan X absen, Y absen. Nah, kita cari bagaimana inverse-nya daripada matriks ordo 2 kali 2 ini. 1 per determinannya ya yang kita cari. Min 4 kali min 2 yaitu 8. Dikurangkan dengan posisi miring ini adalah 3 kali 3 berarti 9. Dikali dengan X absen, Y absen di sini. Yaitu sama dengan berapa? Min 1 ya. Min 1 kita bisa masukkan menjadi min X absen, min Y absen di sini. Artinya apa? Bahwa nilai X itu sama dengan min X absen. Dan nilai Y-nya adalah min Y absen. Lalu bagaimana untuk mencari hasil transformasi garis L? Yang harus kita lakukan adalah mengganti nilai daripada X dan Y dengan min X absen dan min Y absen. Maka L bayangan di sini adalah X-nya kita ganti dengan min X absen, berarti min X absen plus 2. Y-nya di sini kita ganti, yaitu yang semula Bu Ain tulis sini lagi ya. L-nya adalah X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Maka posisi X tadi kita sudah ganti min X absen. Y-nya kita akan ganti menjadi min Y absen. Min 2 sama dengan 0. Artinya apa? Berarti sama dengan di sini min X absen, min 2Y absen, min 2 sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya menjadi X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah bayangan atau hasil transformasi dari garis L. Mudah ya? Selanjutnya, kita akan berbicara tentang komposisi transformasi matriks. Apa itu komposisi transformasi matriks? Adalah gabungan dua atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau kurva. Jadi, ada dua transformasi, bisa seperti ini. Nah, apa artinya ini? Artinya bahwa transformasi terhadap matriks T1 dilanjutkan terhadap T2. Ingat, sama halnya dengan transformasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dilihatnya dari posisi belakang ya. Ini adalah yang pertama,
baru kemudian yang kedua. Matriks transformasi yang dilakukan yang pertama adalah terhadap T1, baru kemudian terhadap T2. Bisa kita tuliskan dalam seperti ini. Jika ada T1 matriks ini, kemudian ada T2, maka yang disebut matriks transformasi daripada dua komposisi ini untuk T2 komposisi T1 berarti T1-nya kita taruh belakang di sini dan ini adalah untuk T2-nya. Dan ingat bahwa ini artinya yang bekerja adalah matriks transformasi T1 dulu yang di sini ya, mulai dari belakang. Nah, kalau T1 komposisi T2 artinya apa? Berarti T2 dulu yang ditransformasikan, baru menuju T1. Atau kita bisa tulis dalam matriks seperti ini. Nah, ada sebuah titik yaitu C3,4 ditransformasikan terhadap matriks ini. Kita anggap ini T1 ya. Kemudian dilanjutkan terhadap matriks berikutnya. Kita anggap ini T2. Maka hasil transformasi C adalah, kita bisa tuliskan bahwa dalam kasus ini, artinya bahwa ada bayangan di sini yang kita tuliskan. Ada dua matriks transformasi yang kita bisa tuliskan. Kemudian ini adalah titik asal, di mana matriks transformasi pertama yang kita lakukan di sini adalah untuk T1 dari belakang ya. Kemudian T2. Atau kita bisa tulis menjadi T2 komposisi T1. Jadi matriks transformasi T1 dulu, baru pada T2. Nah, kalau kasus tersebut, bagaimana kita menuliskannya? Menjadi bayangan di sini yang akan kita cari T2-nya, yaitu min 3, 3, 1, 0. Dan T1-nya adalah 0, 2, min 1, 3, dan ini adalah titik asal yang kita tuliskan, yaitu 3, 4. Jika kita sudah susun seperti ini, ingat, pada perkalian matriks berlaku asosiatif, tapi tidak berlaku komutatif. Artinya apa? Boleh kita mana dulu yang akan kita kerjakan, tapi kita tidak boleh membolak-baliknya. Boleh kalian mengerjakan ini dulu, yaitu menjadi apa? Di sini kita buat perkalian matriksnya, yaitu baris kali kolom di sini, berarti min 3 ketemu 0, dan 3 ketemu min 1. Berarti kita dapat berapa? Betul, min 3 ya. Kemudian pada kolom berikutnya kita dapatkan min 6 ditambah 9. Berarti kita dapatkan berapa? 3. Seperti itu ya. Baru kita masuk pada baris yang berikutnya. 1 ketemu 0, 0 ketemu min 1. Jadinya berapa? Betul, 0 ya. Berikutnya, 1 ketemu 2, 0 ketemu 3. Dapat berapa? 2 ya. Nah, 3, 4 di sini adalah titik asal. Jika ada sebuah pertanyaan, apa matriks transformasinya, apa hasil matriks komposisinya, inilah adalah yang kita sebut sebagai matriks komposisinya. Matriks komposisi dari kasus ini adalah min 3, 3, 0, 2. Sedangkan titik bayangan baru kita operasikan. Baris kali kolom di sini berarti min 9 ditambah 12. Berapa? 3 ya. Di sini ada 3. Kemudian kita ambil baris berikutnya 0 ketemu 3, 2 ketemu 4. Berarti berapa? 8. Maka kasus ini hasil transformasi titik C
adalah 3,8. Ingat bahwa yang disebut matriks komposisi adalah hasil perkalian dari dua buah matriks komposisinya ini. Mudah bukan? Ingatlah bahwa hidup itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi dengan telapak tanganlah kita bisa menjadikan hidup menjadi lebih baik. Sampai jumpa.